Oke, selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sekarang pukul 15.35 sebenarnya. Kita akan memulai sesi webinar kita sore ini bersama forex.cmf.com dengan topik trik G2 memanfaatkan moving average dan stochastic. Oke, belum apa-apa sudah ada pertanyaan dari Bapak Purba. Oke, Bapak Purba, salam kenal Pak. Apakah caranya ada rekamannya jika saya tidak bisa ikutin kecepatannya? Ada Pak, ada rekamannya. Nanti akan diusahakan dipublis di YouTube Pak. Jadi selain webinar sore ini, kita juga sudah mempublikasikan beberapa video-video webinar kita yang sebelum-sebelumnya di YouTube juga. Bapak bisa cari dengan kata kunci Forex IMF. Oke, baik, kita mulai topik kita sore ini seperti yang sudah saya katakan tadi. Trik G2 memanfaatkan moving average dan stochastic. Kita akan mulai. Pembahasan dari moving average terlebih dahulu. Moving average merupakan indikator berjenis tren, yaitu indikator yang digunakan untuk menentukan tren yang sedang terjadi di market. Moving average juga bisa berfungsi sebagai support dan resistance. Istilahnya adalah support dan resistance yang dinamis atau dynamic support and resistance. Kebetulan kemarin baru kita bahas mengenai moving average ini bersamaan dengan pembahasan mengenai Bollinger Band. Jadi ini kita semacam review dulu atau refresh ingatan kita tentang moving average itu sendiri, yaitu merupakan indikator yang berjenis trend following, kemudian bisa berfungsi sebagai support dan resistance, dan moving average ini memiliki istilah atau nama lain sebagai support dan resistance yang dinamis atau dynamic support and resistance. Ini contoh moving average. Ini juga sudah saya tampilkan di webinar yang kemarin. Ada dua buah moving average di sini. Yang merah ini adalah moving average dengan periode 50. Sementara yang biru ini adalah moving average dengan periode 20. Kita bisa lihat bahwa moving average yang memiliki periode yang lebih rendah itu cenderung memiliki lekukan-lekukan yang lebih banyak daripada moving average yang memiliki periode yang lebih besar. Seperti ini, contoh yang kemarin sudah sempat kita bahas, kita tampilkan lagi untuk review atau refresh ingatan kita kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai stokastiknya. Stochastic oscillator merupakan salah satu indikator yang membantu untuk menemukan momentum yang baik untuk menentukan entry point. Sinyal sell yang baik sering muncul ketika stokastik telah berada di area overbought, atau dengan kata lainnya adalah area jenuh beli. Sementara sinyal buy yang baik itu seringkali muncul ketika stokastik telah berada di area oversold atau jenuh jual. Nah, ini salah satu contoh stochastic oscillator yang diplot di grafik. Ini saya menggunakan contoh grafik Aussie di time frame 5 menit. Nah, ini dia. 5 menit. Ini contohnya saja. Jadi seperti inilah sinyal buy-nya ketika dia crossing dari bawah ke atas, itu sinyal buy. Di area oversold, crossing dari atas ke bawah, di area overbought, itu sinyal sell-nya. Oke, kita juga sempat sudah membahas stochastic oscillator ini di beberapa webinar beberapa waktu yang lalu. Juga sudah, harusnya sudah dipublikasikan di YouTube juga. Nah, penggunaan osilatornya, yang pertama, moving average sebagai indikator tren digunakan sebagai penentu arah pergerakan harga. Perpotongan antara harga dengan moving average ataupun dengan moving average yang lain yang berbeda periode merupakan sinyal untuk entry posisi. Kemudian garis MA sebagai support atau sebagai resistance sebagai second opinion dalam melakukan entry posisi. Stokastik sendiri berfungsi sebagai konfirmator dari sinyal yang muncul. Nah, dalam menggunakan strategi ini, kita sebaiknya mempergunakan time frame minimal 1 jam atau H1. Lebih besar time frame yang kita pergunakan, itu lebih baik. Kita juga mempergunakan simple moving average dengan periode 20 dan 50. Kita juga memasang stochastic oscillator dengan setup yang default saja. Jadi setup standarnya kalau kita pasang stochastic di
MetaTrader kita tinggal pasang stochastic oscillator dengan settingan yang aslinya, settingan asalnya atau defaultnya. Oke, perlu saya jelaskan juga, kalau Anda ada pertanyaan, silakan langsung bertanya saja, tidak perlu menunggu saya memberikan waktu khusus, karena kita bersifat interaktif di sini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tiap kali ada penjelasan yang Anda anggap kurang bisa ditangkap, atau mungkin ada penjelasan saya yang salah, silakan langsung saja berkomentar di kotak chat. Nah, ini adalah rule yang bisa kita manfaatkan pada saat uptrend. Nah, pada saat uptrend, sekali lagi kita refresh lagi ingatan kita. Dari Pak Andika, memangnya simpel ya Pak? Betul Pak, moving average kita pakai yang simpel. Nah, kita refresh lagi ingatan kita bahwa kalau kita mau trading, sebaiknya kita mencari posisi buy pada saat uptrend. Kedua, kita kalau dalam saat downtrend, kita sebaiknya cari posisi sell. Jadi kita mencoba untuk mengikuti trennya, karena dalam trading kan konsep dasarnya adalah mengikuti tren, follow the trend. The trend is your plan. Dari Pak Purba lebih valid mana, settingan default atau settingan custom Pak untuk indikatif stokastik? Saya tidak bisa mengatakan bahwa settingan custom tidak valid. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Sebab customisasi atau kustomisasi dari stokastik itu sendiri, periode-periodenya, itu bisa luar biasa banyak, bisa mungkin ratusan atau ribuan, saya tidak tahu. Tetapi dari pengalaman kami, hanya dengan menggunakan indikator yang default, itu sudah bisa memberikan hasil yang menurut kami ini optimal dari pengalaman selama bertahun-tahun seperti itu. Jadi kalau dibilang lebih valid mana, saya tidak bisa jawab Pak Purba. Tapi yang jelas adalah ketika kami menggunakan settingan default, hasilnya cukup baik. Nah, dalam hal jika ada beberapa trader atau trader lain yang menggunakan settingan yang di customize, mungkin bisa lebih valid atau mungkin juga bisa lebih kurang valid. Kita tidak bisa menilai dalam hal ini, kita tidak bisa menilai saat ini. Nanti hanya pengalaman saja yang akan membuktikan. Nah, dalam pengalaman kami, untuk sementara ini, atau hingga saat ini, settingan yang default itu cukup baik. Dan saya sih percaya bahwa pasti ada alasan kenapa defaultnya itu angka sekian. Itu pasti ada alasan. Demikian Bapak Purba. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi rules pada saat uptrend, saya ulangi sekali lagi, bahwa kita harus memastikan kedua moving average mengarah ke atas. Kemudian menunggu. Nah, ini kita harus tunggu dulu hingga harga melakukan koreksi. Atau masuk ke area di antara dua MA tersebut. Kita tadi sudah menggunakan dua moving average dengan periode 20 dan periode 50, ya kan? Nah, sekarang ketika kedua moving average sudah mengarah ke atas, kita bisa punya planning mau buy. Tapi kapan buy-nya yang untuk rules pada saat uptrend ini, kita tunggu hingga harganya terkoreksi atau masuk di area di antara kedua moving average tersebut. Baru kemudian langkah ketiga adalah kita mencari konfirmasi sinyal beli di stokastik osilatornya. Nah, kisahnya seperti ini. Kebetulan pada saat ini sebenarnya contoh yang kurang baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tapi ini konsep dasarnya dulu ya, tidak apa-apa. Kenapa kurang baik? Saya katakan kurang baik, karena pada saat ini kita bisa melihat pada dasarnya harga bergerak sideways, betul? Ini harga bergerak sideways. Sebenarnya dalam kondisi sesungguhnya tidak baik kita melakukan transaksi pada saat harga seperti ini. Cuman pada waktu membuat materi ini, membuat konten ini, kebetulan yang real time-nya saya hanya bisa dapat ini pada saat itu, oke? Tapi tidak apa-apa, ini hanya sebagai contoh penggunaannya saja, konsep dasarnya saja dulu. Nah, oke, kita berasumsi bahwa kedua moving average ini sudah mengarah ke atas, dan ya tentu moving average 20 yang lebih kecil ini yang merah, ini yang 20, yang kuning ini yang 50, dia berpotongan dari bawah ke atas dan keduanya mengarah ke atas. Kemudian kita tunggu harganya terkoreksi ke area di antara kedua moving average ini. Oke, lalu kita tunggu sinyal buy dari stokastik osilator. Sudah muncul sinyal buy-nya, sudah terkonfirmasi. Ingat bahwa konfirmasi sinyal dari stokastik itu harus menunggu candlestick yang terakhir itu close dulu. Sebab kalau candlestick yang terakhir ini belum close, maka belum tentu kedua garis stokastik ini mengarah seperti itu ke atas. Belum tentu, dia mungkin hanya berhimpitan saja, dempet saja dia. Belum benar-benar berpotongan. Belum seperti itu. Jadi kita harus tunggu closing candlestick ini, baru kita bisa dapat sinyalnya. Memang agak terlambat, memang akan agak terlambat. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah antisipasi dengan
memasang stop loss yang jumlahnya atau jaraknya minimal sama dengan jarak ke target profitnya. Nah, sesudah kita bisa melihat sinyal buy dari stokastik, kita bisa lakukan entry buy segera ketika setelah candlestick yang terakhir ini close. Tentu dia harus bullish ya. Candlestick yang ini harus bullish. Dia close baru kita langsung buy. Buy di sini. Begitu close langsung buy. Nah, stop loss-nya tentu saja di bawah support yang terdekat. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa level ini itu adalah level supportnya. Maka kita taruh stop loss-nya di bawah support yang terdekat itu. Kemudian targetnya kita taruh di resisten yang terdekat. Kita bisa melihat bahwa resistennya sebenarnya di sini. Di sini ya, di paling ujung ini, tapi kan kita yang namanya resisten itu kan area, bukan level persis. Nah, karena resisten itu adalah sebuah area, maka kita tempatkan target profitnya sedikit di bawah resisten yang paling dekat. Nah, seperti itu. Ini konsep dasar rules pada saat uptrend. Jadi ingat, moving average sudah crossing ke atas, kedua moving average mengarah ke atas, tunggu koreksi sampai ke area di antara kedua moving average tersebut, lalu cari sinyal buy, tunggu konfirmasi sinyal buy dari stokastik, kemudian pasang stop loss sedikit di bawah support terdekat, dan pasang target profit sedikit di bawah resisten terdekat. Nah, untuk strategi exitnya kita bisa pilih salah satu dari dua strategi exit yang akan saya sampaikan berikut ini. Anda bisa langsung close posisi ketika harga jatuh dan tembus di bawah moving average 50. Oke, kita lihat di atas sedikit lagi. Ya, jatuh di bawah moving average 50. Closing, dia harus closing di bawah moving average ini ya. Jadi kalau seperti ini kan seperti ini, Anda bisa lihat candle yang ini. Dia memang sempat turun ke bawah moving average 50, tapi closingnya tetap di sini. Dia tidak closing di bawah sini. Nah, jadi untuk rule exitnya, bisa langsung close posisi buy tadi jika harga jatuh dan tembus atau closing di bawah moving average 50. Atau Anda bisa menunggu sampai harga menyentuh stop loss yang sudah kita pasang tadi. Karena stop loss tadi kan sudah kita pasang di bawah stop loss yang terdekat. Di bawah support yang terdekat. Kita kasih jarak sekitar 5 hingga 15 pips. Kalau kita bicara 5 desimal berarti 50 hingga 150. Kalau kita bicara harga 4 desimal atau 4 angka di belakang koma, 5 sampai 15. 3 angka di belakang koma juga 50 sampai 150. Tapi kalau 2 angka di belakang koma 5 sampai 15. Anda pasti paham lah ya. Nah, itu Anda bisa pilih salah satu di antara kedua strategi exit tersebut. Anda lebih nyaman yang mana? Silakan pilih salah satu. Tentu ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kalau Anda langsung close ketika dia tembus moving average, ada kemungkinan itu false break. Ada kemungkinan. Tapi itu resiko yang memang harus dihadapi. Dari Bapak Andika, exit juga jatuh di bawah SMA 20 dan harus closing ya candlestick. Betul, yang namanya break atau tembus itu, candlestick-nya harus closing di bawah moving average-nya, gitu, kalau dia tembus ke bawah. Nah, ini rules pada saat downtrend. Nah, pada saat downtrend, kita perhatikan kedua moving average-nya, dan kita harus memastikan bahwa secara kasat mata terlihat bahwa moving average-nya dua-duanya mengarah ke bawah. Kemudian kita tunggu sampai harga masuk atau melakukan pullback ke area di antara kedua moving average tersebut, lalu kita cari konfirmasi sinyal jual di stochastic oscillatornya. Jadi hanya kebalikan dari rules pada saat uptrend tadi. Nah, seperti ini ceritanya. Harga dari uptrend, dia turun, kedua average closing. Nah, ini tadinya, ini saya perlu ceritakan ini. Saya perlu ceritakan bahwa tadinya kedua moving average ini sama-sama mengarah ke bawah. Yang moving average ini juga mengarah ke bawah tadinya. Tapi jadi kalau sudah sampai di sini, ketika sampai di sini tadi ya, di sini, perhatikan kursor saya. Tadinya secara kasat mata kedua moving average itu mengarah ke bawah. Tapi ketika harga berjalan dan dia pullback, wajar, saya bilang wajar, tidak harus. Wajar atau kalau terjadi seperti ini itu biasa, moving average-nya tiba-tiba berubah jadi flat. Itu wajar, itu biasa. Ya, yang penting ketika kita lihat pertama kali dia mengarah ke bawah dulu dua-duanya. Seperti itu. Kemudian ini kita bisa melihat harga pullback. Nah, ini kita lihat lagi bahwa harga sempat tembus lagi ke atas, moving average 50-nya, tapi kemudian tidak closing di atasnya. Tapi closingnya pas di area MA 50-nya. Nah, kalau seperti ini walaupun ya tembus-tembus sedikit kita bisa maklumi. Ya.
kita bisa lihat penembusannya signifikan apa enggak sebenarnya. Kalau ini kita bisa melihat penembusannya tidak signifikan. Jadi harga tetap berada di kisaran moving average 50 saja. Nah, ketika harga masuk lagi ke bawah, ke dalam area di antara moving average 50 dan 20 ini, kita bisa melihat ternyata muncul sinyal sell dari stokastiknya. Maka kita bisa sell di sini. Ya, jadi di closing candlestick yang ini, bukan yang di sini sebenarnya, di sini. Kalau kita tarik garis lurus, maka sinyalnya baru terkonfirmasi ketika closing candlestick yang ini. Seperti itu. Kita pasang stop loss di atas resisten yang terdekat. Resisten yang terdekat itu tentu di sini dong, benar ya. Ini resisten yang terdekatnya, kita pasang sedikit di atasnya antara 5 sampai 15 pips kalau Anda trading dengan MetaTrader yang memiliki 4 desimal, tapi kalau Anda trading dengan MetaTrader yang memiliki 5 desimal, 5 angka di belakang koma. Kalau ini di gold ya, kebetulan di gold ini ini ada 2 angka di belakang koma, tapi kalau ada beberapa MetaTrader yang dia 3 angka di belakang komanya. Jadi 5 sampai 15 atau 50 sampai 150 itu tergantung nanti quote-nya ya, harganya berapa angka di belakang komanya. Sell di sini, stop loss di atas resisten terdekat, kemudian target profit kita taruh di atas support yang terdekat. Nah, supportnya kan tentu yang ini. Di atasnya sedikit, jarak 5 sampai 15 pips. Dari Bapak Purba, hebat Pak penjelasannya, saya baru paham cara gunakan kombinasi kedua ini Pak. Terima kasih apresiasinya Pak Purba. Dari Bapak Andika, strategi ini terlihat lambat ya Pak. Kalau dicontoh downtrend, sell-nya udah dari hari kemarin Pak. Ya betul sekali. Memang ada delay. Pasti ada delay. Jadi karena memang moving average, stochastic ini adalah contoh-contoh indikator yang lagging. Jadi dia bukan leading, dia lag. Jadi dia selalu muncul konfirmasi setelah harganya terjadi. Ya karena logikanya begini, setiap indikator yang kita pergunakan, itu tentu algoritmanya menggunakan data-data yang sudah ada. Seperti moving average yang kita pelajari kemarin, kita plot moving average 20, itu kan berarti dia pakai data penutupan 20 candlestick terakhir. Moving average 50, dia pakai data penutupan, harga penutupan 50 candlestick terakhir. Nah, kalau harga penutupannya belum ada, dia juga tidak akan muncul. Itulah sebabnya kenapa dia terlambat. Nah, dalam... Cek. Oke, bisa mendengar suara saya? Maaf, tadi sepertinya ada sedikit technical problem. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita bicara moving average misalnya, moving average 20 dan 50, ketika kita plot dengan periode 20, itu artinya dia menggunakan harga penutupan 20 candlestick terakhir. Kalau 50, dia menggunakan harga penutupan 50 candlestick terakhir. Itulah sebabnya kalau harga penutupannya belum ada, dia nggak akan muncul. Jadi selalu terlambat. Begitu juga dengan stokastik. Kita pakai lihat di sini periode 533, dia juga menggunakan 5 candlestick terakhir, 3 candlestick terakhir, 3 candlestick terakhir, seperti itu. Cara perhitungannya seperti itu. Maka ketika dia muncul sinyal, tidak usah di sistem secara keseluruhan saja. Di stokastik sendiri pun ketika muncul sinyal sell, harganya tentu sudah di bawah duluan. Seperti itu. Nah, cuman dengan sistem ini saya sudah melakukan riset dengan menggunakan pergerakan data selama minimal kalau saya melakukan riset untuk sistem trading itu saya pergunakan data 3 sampai 5 tahun terakhir. Jadi cukup banyak data sampel yang dipakai. Kemudian ketika forward test pun saya coba paling tidak setengah tahun hingga 1 tahun untuk forward testnya. Baru saya berani publikasikan seperti itu. Nah, kelemahannya memang di situ. Kelemahannya adalah ketika harga konfirmasi sinyalnya muncul, sebenarnya kita sudah terlambat. Sebenarnya sudah terlambat, tetapi ada keunggulannya juga dong pasti. Keunggulannya adalah ketika harga sudah muncul, sinyal sudah muncul ketika harga pullback atau koreksi, itu biasanya kita bisa memperkecil risikonya, stop loss-nya akan lebih kecil. Coba kita lihat begini, kalau kita hanya mengandalkan crossing MA saja, ketika kita mengandalkan crossing MA, itu harganya itu di sini biasanya. Di sekitar sini. Bandingkan dengan kalau kita sell di sini. Nah, seperti itu Pak. Siapa tadi yang bertanya? Bapak Andika ya kalau nggak salah. Ya benar Bapak Andika Mardian. Dari Pak Agus Aditya, Pak bagaimana cara memesan MA20 dan MA50? Oke, maaf mungkin saya kira Bapak sudah mengerti, tapi tidak apa-apa. Kita akan praktekkan cara memasang moving average-nya. Cara memasang moving average-nya seperti ini Pak. Oke, sebentar ya. Nah, seperti ini.
Saya akan tampilkan chart yang kosong dulu ya. Chart yang kosong dulu. Ini saya hapus dulu, Oke, Bapak mau tahu cara memasang moving average-nya? Caranya kita bisa ambil dari sini, Pak. Di MetaTrader-nya ada di sini yang tombol indikator ini. Anda tinggal klik, kita cari di keluarga trend ya. Kita cari moving average. Sudah ada. Di parameter, kita tinggal pasang periodenya 20, misalkan seperti itu. Ini biarkan di simple, ini biarkan di apply to close. Kemudian kita kasih warna, terserah Bapak mau warna apa. Warna merah misalkan. Kita klik OK, dia akan muncul. Nah, jika mau menambahkan satu lagi, sama. Ulangin lagi langkahnya. Nah, kalau kita tadi sudah sempat keluarkan, dia akan muncul di sini, Pak. Nah, kita pilih moving average. Kita ubah periodenya di sini ya. Nah, di sini 50. Kita beri warna yang berbeda, misalkan warna biru. Nah, seperti itu. Dia juga akan muncul. Caranya seperti itu, Pak Agus Aditya ya, seperti itu. Caranya cukup mudah. Kemudian pertanyaan dari Bapak Andika, kalau dipercepat 12/36 bolehkah Pak? Oke, jadi begini, boleh saja itu kita lakukan, tetapi perlu diingat bahwa saya belum pernah melakukan untuk 12 dan 36. Saya belum pernah. Saya sudah pernah melakukan research untuk berbagai kombinasi periode, tapi sampai saat ini yang baru saya temukan berfungsi dengan baik, terutama di komoditi ya, emas, terutama di komoditi gold, itu paling akurat adalah dengan periode 20 dan 50. Seperti itu. Oke, dengan periode 20 dan 50. Yang paling bukan paling akurat ya, paling memberikan return yang paling bagus. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya backtest dulu menggunakan data 3-5 tahun. Kalau yang untuk kasus ini saya gunakan 5 tahun. Kemudian saya coba forward test beberapa bulan. Biasanya kalau saya forward test setengah tahun sampai 1 tahun. Seperti itu. Kalau saya sudah bisa mengenali kelemahan-kelebihannya, saya sudah bisa tahu potensi sampai di mana, baru saya publikasikan biasanya. Oke. Pertanyaan lagi dari Bapak Arianto. Maaf Pak, telat tidak Pak Arianto. Ini soulmate kita ini Pak Arianto ini, selalu setia di setiap di setiap webinar gitu ya. Kemudian chatting juga aktif dengan tim analis kami ya, yang di Forex CMF aktif sekali. Pertanyaan-pertanyaannya juga luar biasa. Bahkan kita sering banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Arianto ini. Terima kasih Pak untuk dukungannya ya. Nggak apa-apa Pak, telat juga belum terlalu lama Pak, baru setengah jam, lebih kurang. Dari Pak Purba, untuk kasus gold hari ini, berarti bisa entry buy dong Pak berdasar ini nih. Mari kita lihat Pak. Di 1 jam belum bisa Pak, ini kebetulan ini gold Pak. Tidak bisa kenapa? Karena pertama, moving average-nya di datar, kemudian harganya sudah berada di bawah kedua moving average itu. Oke, saya hampir lupa mengatakan, terima kasih Pak Purba. Saya hampir lupa mengatakan bahwa sudah tidak valid ketika satu, moving average-nya flat. Kedua, harga berada di bawah moving average, tapi kita mau buy nggak bisa. Kalau kita mau buy, harganya tidak boleh berada di bawah moving average. Kalau kita mau sell pun, harganya tidak boleh berada di atas moving average. Apalagi ketika kita lihat, ini justru moving average yang 50 dia mengarah ke atas, moving average yang 20 dia mengarah ke bawah. Jadi tidak koheren ya, tidak menuju ke arah yang sama. Jadi kalau sekarang belum bisa Pak. Belum bisa buy. Dari Bapak Andika tadi contoh downtrend EMA 20 crossing turun. Terus kalau koreksi EMA 20-nya crossing naik lagi. Pak, biasanya enggak sih Pak, kalau crossing naik sih enggak Pak. Oke, kita lihat contohnya ya Pak ya. Yang ini mungkin yang dimaksud, dia enggak crossing Pak moving average-nya. Dia enggak crossing. Seperti ini. Jadi dia tetap seperti ini. Seperti ini. Jadi dia tidak crossing ke atas lagi moving average-nya. Enggak, tapi mungkin dia akan sedikit bergerak flat. Tapi kalau dia sudah naik, ya kedua moving average-nya mengarah ke atas, jangan diambil lagi. Meskipun dia pullback ke area ini, tapi moving average-nya dua-duanya sudah mengarah ke atas, jangan diambil lagi sinyal selnya, karena itu berbahaya. Oke, dari Pak Purba, kan karena stok dan CCI sudah oversold. Oke, jadi kita tidak hanya melihat stokastik dan CCI-nya. Seperti yang saya katakan tadi, stokastik dan CCI itu hanya sebagai konfirmasi saja sudah boleh sell atau belum. Sudah boleh buy atau belum. Patokan pertamanya tetap kita lihat di trend yang diwakili oleh moving average-nya. Demikian Pak Purba. Oh, saya kira cukup dengan lihat stokastik, CCI dan stok. Oh ya, memang tidak hanya melihat itu saja Pak. Jadi stokastik dan CCI itu hanya kita pergunakan sebagai penguat
atau konfirmator aja, sebagai konfirmasinya saja. Ketika kita lihat downtrend, boleh belum harga moving average sudah mengarah ke bawah semuanya, kemudian harga masuk ke area di antara moving average, di sini ada stokastik nggak? Nah, kebetulan untuk sistem ini kita tidak menggunakan CCI, karena tidak perlu sebenarnya, karena sudah ada moving average-nya. Sudah ada moving average-nya, oke. Seperti itu, kita bisa lihat. Oh, kalau sudah ada sinyal sell, boleh kita masuk sell. Kalau belum ada, belum boleh. Dari Bapak Andika, saya bingung Pak kalau lihat yen sekarang. Apakah itu sinyal buy? Terus sekarang lagi koreksi apa? Mari kita lihat Pak. Mari kita lihat di yen ya. Kita akan coba lihat di yen. Di time frame berapa Pak Andika? 1 jam? Atau berapa? Yang ini? Nah, kalau yang ini, saya juga bingung. Kenapa bingung? Bukan bingung harus ngapain, tapi bingung sekarang arahnya mau kemana. Tapi karena kita sudah berpatokan, ini Pak, memang ini unik ya. Ini belum saya jelaskan tadi. Terima kasih pertanyaan Pak Andika ya. Terima kasih. Jadi kita jadi belajar lagi nih, kita belajar hal baru ini. Ya, dan saya jadi ingat bahwa ini harus saya sampaikan. Jadi begini, kita sudah melihat bahwa memang kedua moving average ini arahnya ke atas semua. Tapi kita lihat bahwa kalau pada saat uptrend, itu moving average yang periodenya lebih kecil, bergeraknya harus di atas moving average yang periodenya lebih besar. Harus seperti itu. Nah, ketika dia naik mengarah ke atas, tapi kok moving average yang kecilnya, ini yang 20, Anda bisa lihat, kok berada di bawah yang 50, berarti ini tidak valid uptrendnya. Ini tidak valid. Berdasarkan moving average ya, bukan berdasarkan price action. Berdasarkan moving average, ini kita tidak boleh menganggap ini uptrend. Tidak. Kenapa? Karena moving average kecilnya justru kok berada di bawah moving average yang besar. Ya, itu tidak bisa. Ini tidak bisa buy kalau sekarang Pak. Beda ceritanya jika nanti moving average kecilnya yang 20, dia naik lagi ke atas, berada di atas moving average yang 50. Itu beda lagi ceritanya, itu boleh lagi kita ambil buy lagi. Kalau keadaan seperti ini tidak boleh, berdasarkan sistem yang sedang kita bahas sekarang. Gitu Pak Andika ya. Dari Pak Andika lagi kan 1 jam bolehnya. Minimal di 1 jam Pak. Minimal di 1 jam. Ke atas berarti 4 jam boleh, daily boleh, weekly boleh, monthly boleh, yearly boleh. Kalau ada abadly pun boleh Pak kalau ada. Tapi tidak disarankan untuk time frame yang lebih kecil daripada 1 jam. 30 menit, 15 menit ke bawah itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Dari pengalaman saya melakukan research-nya, kemudian dari pengalaman dari forward testingnya, forward tradingnya itu ternyata tidak atau kurang valid. Seringkali nanti muncul dia false signal. False breakout juga sering banyak munculnya. Jadi harusnya belum cut loss, kalau udah cut loss gara-gara sudah tembus moving average gitu. Itu banyak sekali. Terlalu bias lah istilahnya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, ini strategi exitnya juga bisa pilih. Ketika kita sudah sell, kapan kita bisa exit atau cut loss misalkan ya. Ini strategi cut loss ya. Cut loss-nya adalah yang pertama hampir mirip dengan strategi exit di buy tadi. Jadi strateginya mirip ya. Jadi kita bisa exit pilih salah satu jika harga naik dan tembus atau closing. Dan closing ya, bukan atau. Dan closing di atas moving average 50. Atau kita bisa pasang stop loss sedikit di atas resistance terdekat. Dan target profit sedikit di atas support terdekat. Jaraknya 5-15 pip dari support atau resistance-nya. Jadi bisa pilih salah satu. Kapan kita close-nya exit, sell-nya di close ya. Kalau harga naik dan tembus closing di atas MA50. Atau pasang stop loss dan TP dengan aturan seperti ini. Dari Bapak Erianto. Jika MA crossing itu berarti pembalikan arah ya Pak. Kemungkinan besar seperti itu Pak. Kemungkinan besar seperti itu. Dari Bapak Robiantoro, kalau harga sedang uptrend kuat dan harga lama tidak masuk area di antara 2 MA, cuma mantul-mantul di MA yang pendek. Bagaimana itu Pak? Oke, ini pertanyaan juga bagus. Sebenarnya bisa, cuman dari pengalaman saya, itu sinyalnya juga kurang valid Pak. Bisa, cuman itu biasanya dia cepat turun lagi duk. Setelah kita masuk posisi sell atau buy, dia biasanya masuk lagi ke daerah MA-nya. Itu cukup mengesalkan Pak. Jadi kalau saya sih mending milih main aman Pak.
Kita main aman, kita tunggu sampai harganya benar-benar di antara 2 MA tersebut. Gitu Pak. Tapi boleh, saya tidak katakan itu tidak boleh, boleh Pak Rubiantoro. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ini. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar. Term and condition. Nah, ini term and condition yang sangat penting. Trik ini, strategi ini, teknik ini tidak akan bekerja dengan baik pada saat keadaan pasar sideways. Atau dia ranging istilahnya ya. Netral biasanya. Maka benar-benar harus memperhatikan kondisi MA. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau MA-nya flat, jangan pakai trik ini. Jangan pakai teknik ini kalau moving average-nya flat. Jangan. Berbahaya, sangat berbahaya. Dan jika moving average bergerak flat, tidak disarankan menggunakan trik ini. Ditegaskan lagi. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk tanya jawab sekarang dari Pak Andika. Bagaimana kita menentukan harga lagi koreksi atau malah balik arah Pak? Oke, sebenarnya seperti ini. Saya akan balik ke contoh yang tadi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini yang gambarnya paling bagus ya di sini. Nah, koreksi atau reversal, kan pertanyaan seperti itu. Koreksi atau reversal. Memang jika kita menggunakan moving average, batasan antara koreksi dan reversal itu mungkin agak tersamar. Kita akan bisa melihat koreksi atau reversal dengan baik hanya dengan memperhatikan price action-nya saja. Sekarang kita lihat di sini. Kalau kita lihat gambar secara keseluruhan ini, chart secara keseluruhan. Ketika dia naik dan turun ke sini, ini sebenarnya kalau dilihat dari sini ya, itu sebenarnya hanya koreksi. Tapi kalau kita melihat moving average-nya, di sini justru adalah peluang untuk sell berdasarkan rule yang kita bahas tadi sama-sama. Di sini justru entry-nya yang bagus di situ. Gitu, seperti itu ceritanya. Nah, bagaimana kita menentukan lagi koreksi atau malah reversal? Nah, bisa menggunakan moving average. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Irianto, ditanyakan Pak Irianto kalau nggak salah tadi. Kalau MA-nya closing itu balik arah. Saya katakan kemungkinan besar, ya. Potensinya sangat besar. Apabila moving average crossing, dia kemungkinan akan reversal. Jadi, dengan menggunakan sistem moving average plus stochastic ini, kita bisa mengenali potensi reversal dari crossing kedua moving average ini. Jadi ini baru potensi. Ketika dia crossing dari atas ke bawah, itu potensi reversal. Tadinya naik, kemungkinan bisa turun. Tapi kita belum tahu pasti. Ya memang tidak ada yang bisa tahu pasti memang. Nah, tapi kita bisa berasumsi bahwa akan ada pergerakan bearish. Toh kita juga hanya mencoba untuk mencari target profit dan stop loss di level-level support dan resisten yang terdekat. Nah, memang saya bisa katakan bahwa teknik ini bekerja paling maksimal di gold. Bukan berarti di forex tidak bisa, di forex juga bisa. Tapi hasil yang diberikan dari pengalaman saya selama melakukan penelitian ini, hasil yang terbaik itu diberikan dari komoditi gold. Dari gold dia paling banyak dapatnya. Kenapa? Karena ternyata gold itu kalau gerak luar biasa kan. Kita sell di sini, dia nyampe ke sini aja profitnya sudah luar biasa besar. Apalagi kalau sampai ke sini. Seperti itu. Dan ini saya tidak katakan pasti nyampe ke sini ya. Dari yang sudah saya pelajari dan saya alami, 70% dia nyampe take profit. 30% dia kena stop loss. Ya, jadi perkiraannya seperti itu. 60-70% nyampe TP, 30-40% kena stop loss. Kita bisa mainnya di sini, Pak. Kita mainnya di jarak antara stop loss dengan TP. Kita main di risk to reward ratio-nya, rasio perbandingan antara resiko dengan potensi keuntungan. Kuncinya adalah kita selalu menempatkan target profit lebih besar daripada alokasi resiko atau stop loss. Minimalnya sama, 1:1. Jadi kalau stop loss-nya katakanlah 100, target profitnya juga harus 100. Stop loss-nya 1000, target profitnya juga harus 1000. Minimal harus 1:1. Jadi seperti itu Pak Andika Mardian, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, saya akan sedikit share informasi. Mungkin bagi yang belum mengetahui bahwa
kita bisa, Anda bisa mendapatkan analisa-analisa harian kami, update-update-nya, dengan melakukan subscribe. Nah, dengan melakukan subscribe, Anda tinggal masuk ke website kita, www.foreximf.com. Anda mungkin kalau mau dapat email setiap hari mengenai analisa harian, Anda bisa klik di sini. Kemudian Anda bisa klik subscribe now. Kemudian Anda tinggal masukkan data Anda, informasi di sini, nama, alamat email, kemudian Anda pilih layanan yang ingin Anda dapatkan. Apakah analisa forex harian, apakah analisa indeks harian, apakah analisa komoditi harian, emas perak, apakah analisa forex mingguan, atau mungkin beritanya, news-newsnya ya. Nah, terus Anda klik subscribe sekarang, Anda tinggal lihat di email Anda, apakah ada link konfirmasinya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan datang ke kami. Analisa Anda sehebat apa sih gitu ya? Artinya bagaimana cara membuktikan bahwa analisa yang kami buat dan yang akan Anda peroleh ketika melakukan subscribe itu benar-benar berguna. Nah, Anda sebenarnya jawabannya sangat mudah. Anda tinggal coba. Kalau Anda khawatir mencoba di real account, Anda tinggal coba di demo account. Anda tinggal coba di demo account. Dan cara mendapatkan demo account dari kita pun mudah sekali. Anda tinggal masuk ke sini, Anda arahkan kursor ke sini, lalu Anda klik open demo account. Sesederhana itu. Anda tinggal aplikasikan analisa-analisa yang kami update setiap hari di demo account yang sudah Anda buat. Kalau Anda ada kebingungan, ini analisanya maksudnya seperti apa? Sebenarnya maksudnya apa? Anda bisa chatting dengan kami. Anda chatting di sini. Kalau Anda lihat di atas ada phone and live chat, Anda tinggal klik live chat. Kalau mau berbicara dengan kami, Anda di sini tinggal pilih room market analyst. Kita online dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Barat ya Pak ya, waktu Indonesia Barat. Dari Pak Andika Mardian, ada rencana webinar untuk scalper kah Pak? Untuk saat ini belum Pak. Untuk saat ini tentang scalper belum. Untuk saat ini belum. Jadi kita rencananya mulai perlahan-lahan Pak. Dari hal-hal yang umum dulu, baru nanti perlahan-lahan meningkat. Mudah-mudahan bisa sampai ke pembahasan yang lebih canggih lagi. Dari Ibu Feti, Pak, bisa dicontohkan cara membaca analisa yang tiap hari dirilis Forex IMF Pak? Bisa Bu. Kebetulan sekali, bukan kebetulan sih. Saya memang membuatnya untuk keperluan itu. Karena memang saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan cara memanfaatkannya gimana sebenarnya, cara membacanya gimana. Karena kami menyadari untuk menyampaikan analisa teknikal dengan bahasa manusia dalam tanda kutip itu butuh trik ya, butuh seni tersendiri. Maka saya juga membuat artikel. Anda tinggal masuk ke www.foreximf.com, Anda arahkan kursor Anda ke artikel inspirasi, Anda klik, Anda cari yang judulnya cara mudah menerapkan analisa teknikal foreximf.com. Nah, di sini saya menjelaskan apa sih sebenarnya yang kami maksud ketika kami membuat kalimat-kalimat untuk menjelaskan analisa teknikal kami. Jadi Anda bisa baca di sini. Nah, Anda bisa baca, termasuk step-stepnya ada. Istilah-istilah yang dijelaskan juga ada. Bagaimana cara membacanya nih? Ini ada kalimatnya seperti ini, di analisa teknikalnya penjelasannya seperti ini. Ada analisa seperti ini, penjelasannya seperti ini. Anda tinggal baca, Ibu Feti. Mudah-mudahan bisa membantu. Dari Bapak Robiantoro, apa juga menganalisa IHSG? Sayangnya tidak, Pak. Karena kita tidak memperdagangkan IHSG. Kebetulan IHSG itu sudah diambil oleh produk yang lain ya, di efek dia, di bursa efek. Kita tidak, berdasarkan undang-undang juga kita tidak memasarkan IHSG, kita tidak memperdagangkan IHSG. Tapi kalau Bapak mau indeks yang lain, kita punya indeks saham Asia loh Pak. Kita punya indeks saham dari Jepang. Kita punya Nikkei. Ya, saya akan tampilkan dulu Pak.
Oke. Kita punya Nikkei dari Jepang, dari Tokyo ya. Ini simbolnya Pak, Nikkei. Saya akan perlihatkan chartnya. Ini indeks saham dari Jepang Pak. Kita punya Kospi Pak. Ini indeks saham dari Korea Selatan. Kita juga punya Hang Seng Pak. Kita memperdagangkan Hang Seng, indeks saham dari Hong Kong. Ada juga Dow Jones dari New York Pak. Nasdaq juga ada. S&P 500 juga ada. FTSE ini dari London juga ada Pak. Dan DAX Pak dari Eropa Pak. Ya, Jerman. Ada. Kalau indeks saham yang ini ada. Kalau ISG kita tidak. Itu sudah diambil oleh pasar saham Pak. Sudah diambil di sana. Nah kalau untuk analisa-analisa ini, indeks saham Nikkei, Kospi, Hang Seng, kita sudah ada setiap hari. Untuk Dow Jones, Nasdaq, dan S&P, FTSE dan DAX, kita belum update analisanya di website kita. Tetapi kalau Bapak ingin bertanya mengenai analisa indeks-indeks itu, bisa Pak langsung chatting dengan kami melalui cara yang sudah saya tunjukkan tadi. Bisa, kalau betul. Memang kita tidak publikasikan di website kita karena kita tidak tahu apakah nasabah-nasabah kita membutuhkan itu atau tidak. Tapi kalau memang permintaannya banyak untuk ditampilkan di website, kita bisa pertimbangkan untuk memunculkannya. Tapi yang jelas selama ini kita punya Nikkei, kita punya Hang Seng dan Kospi yang setiap hari kita update analisanya secara reguler. Demikian Pak Robiantoro. Oke, apa ada pertanyaan lain? Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan, 15-16 menit ke depan. Ada yang ingin ditanyakan atau justru ada yang ingin berdiskusi tentang apa yang barusan kita pelajari? Dipersilakan. Baik, jika belum ada pertanyaan, saya juga perlu informasikan, kemarin juga sudah saya informasikan bahwa Forex CMS sekarang sedang mengembangkan layanan baru, yaitu menginformasikan setiap peluang yang ada di pasar melalui SMS. Ya, jadi nanti kita juga sadar bahwa tidak semua nasabah kita punya waktu yang cukup untuk berada di depan monitor, depan layar untuk mengamati pasar. Mungkin ada yang memiliki kesibukan tersendiri, atau mungkin juga ada yang harus ada keperluan, tidak bisa stay di depan monitor, ada keperluan kemana, kita coba untuk mengembangkan layanan SMS. Jadi setiap ada peluang yang muncul, kita akan coba kabarkan. Misalnya nih, kita pakai sistem ini, moving average plus stochastic, kita harga sudah pullback, masuk ke area ini silver misalkan ya, harga sudah masuk ke area di antara moving average, kemudian sudah muncul sinyal sell dari stochastic, itu akan kita kabarkan. Kemudian kita juga akan mengabarkan data-data ekonomi yang akan dirilis. Kita juga akan mengabarkan update mengenai non-farm payroll misalkan seperti itu. Oke, tapi ini masih dalam proses pengerjaan, masih dalam pengembangan. Secepat mungkin kita akan launching, dan kalau sudah launching pasti nanti akan kita umumkan. Untuk sementara kita masih bisa berikan layanan ini ke umum ya, tapi dalam perkembangannya kita akan lihat ada kemungkinan nanti akan kita buat eksklusif hanya untuk nasabah-nasabah kita. Oke, dari Pak, siapa yang terakhir? Dari Pak Robiantoro lagi. Itu chart menggunakan indikator osilator 2 buah ya Pak, stokastik dan CCI. Nggak cukup satu saja Pak. Ini sebenarnya tadi sih Pak. Sebenarnya kita cukup satu aja. Sudah cukup satu aja. Kalau dengan menggunakan sistem ini cukup stokastik. Tapi, begitupun saya tidak akan mengatakan bahwa, oh nggak usah pakai CCI, nanti bingung, tidak. Karena memang dua osilator tersebut, stokastik dan CCI, itu berbeda ya. Berbeda fungsi. Kalau stokastik untuk triggernya, kalau CCI itu sebenarnya untuk kekuatan trennya. Kekuatan tren ya, bukan arahnya, tidak. Bukan arahnya. Bisa tren tetap kita lihat dari chart yang ini. Tren kita lihat dari sini, dari moving average terutama. Nah, kalau trennya turun, moving average juga mengarah ke bawah, CCI-nya naik, itu ada kemungkinan trennya sedikit melemah, downtrendnya sedikit melemah. Bukan berarti dia jadi uptrend, enggak. Ada yang menganggap CCI naik, maka itu akan jadi uptrend. Harganya akan naik, belum tentu. CCI naik kalau dia dalam downtrend bisa saja, harganya hanya diam di area sini saja. Bisa jadi seperti itu.
Belum tentu naiknya CCI ini akan diikuti oleh naiknya harga. Demikian juga belum tentu naiknya stokastik akan diikuti oleh naiknya. Tapi memang kemungkinan ke arah itu ada. Ya, kalau Bapak Robiantoro tanya apa cukup satu saja, cukup pakai stokastik saja sebenarnya dengan sistem ini. Tapi kalau Anda merasa kurang, misalnya nih merasa kurang, boleh tambahkan dengan CCI. Hanya jangan terlalu banyak, Pak. Saya sarankan maksimal indikator yang ada di bawah chart Anda itu hanya 2. Saran saya begitu, 2. 3 pun sudah terlalu banyak. Jangan sampai Anda menggunakan indikator yang fungsinya sama. Misalkan ini sebagai trigger, stokastik sebagai trigger, Anda tambahkan lagi satu lagi di sini, misalkan apa ya? Yang buat trigger juga, misalkan MACD misalkan. Jangan. Karena tidak ada fungsinya, karena dua-duanya sama-sama untuk trigger. Nah, kalau CCI memang dia termasuk osilator, tapi dia untuk mengukur trend strength-nya, kekuatan trennya. Demikian Pak Robiantoro. Dari Pak Irianto, mana tadi? Walaupun kita pakai MA, Fibo juga menentukan ya Pak. Nah ini dia Pak. Kalau kita sudah menggunakan moving average, sebenarnya begini, saya mempelajari sistem ini karena cukup banyak nasabah-nasabah kami, kemudian orang-orang yang mengikuti edukasi kami, itu cukup banyak merasa, memang tidak semuanya, tapi ada beberapa lah, yang merasa kesulitan menentukan swing ketika kita menarik Fibonacci retracement. Nah, kemunculan kedua moving average ini memang kalau bisa dipadukan dengan Fibonacci itu luar biasa, boleh. Tapi bagi orang-orang yang merasa, saya susah nih Pak, saya kesulitan menentukan swing Fibonacci-nya di mana. Saya meriset sistem ini justru untuk menggantikan peran Fibonacci retracement-nya itu. Tetapi kalau Anda bisa memadukannya lagi tambah Fibonacci retracement satu lagi, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi ingat lagi, sekali lagi, jangan terlalu rame chartnya. Karena kalau chartnya terlalu rame, itu bisa bingung kitanya. Gitu. Boleh Pak Irianto kalau dipakai Fibo, kalau sudah pakai sistem ini tidak pakai Fibo pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau ingin memperkuat, boleh pakai Fibo. Jadi hukumnya tidak wajib. Gitu. Boleh hukumnya. Dari Pak Andika lagi. Bapak boleh lihat yen lagi, harga sudah di bawah MA. MA juga sudah crossing. Udah boleh sell apa nunggu setelah stokastik ngasih sinyal dulu ya Pak? Oh iya, ayo kita lihat. Tadi kita bahas ya USD-nya ya. Yuk kita lihat. Oh ini di daily 1 jam. Belum Pak. MA-nya belum crossing ke atas lagi Pak. Dia baru nempel nih Pak kalau ini Pak. Nih, itu belum Pak. Belum ya Pak ya? Nah, belum dia. Belum. Ini kita belum boleh sell Pak. Karena apa? Moving average-nya dua-duanya masih naik ke atas. Buy belum boleh. Kenapa belum boleh buy? Karena harganya di bawah moving average. Belum boleh sell juga. Kenapa? Karena moving average-nya masih ngarahnya ke atas. Gitu Pak. Jadi kalau untuk yang ini USD US dollar terhadap yen, saya pikir kita tunggu dulu deh Pak sampai dia benar-benar kasih bentuk moving average dan sinyal yang bagus. Dari Pak Subagio, Pak mau minta saran, gimana caranya menghilangkan sifat serakah Pak? Pagi saya bisa profit 50 pip, sore masuk lagi tapi malah loss. Oke, Pak Subagio, ini sudah masuk ke masalah psikologi Pak. Jadi gini, saya sebenarnya cukup menyayangkan ketika saya membuat webinar dengan topik money management, dengan topik psikologi trading, demikian juga mengeluarkan tulisan dengan topik money management dan psikologi trading, itu peminatnya luar biasa sedikit. Sangat sedikit malah peminatnya. Kebanyakan orang hanya fokus di sistem. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat ada 3M dalam trading. Kemarin juga sudah sempat saya singgung. Sekarang mau saya utarakan lagi. Ada 3M dalam trading. Mind, method, and money. Mind yang disebutkan pertama kali. Itu erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan pikiran kita dong. Pikiran erat kaitannya dengan apa? Psikologi. Termasuk di dalamnya sifat serakah. Termasuk di dalamnya sifat serakah. Ini saya tidak bisa bantu Pak sebenarnya. Tapi saya hanya bisa memberikan guidance, ya, arahan lah istilahnya. Kalau mau diikuti terserah, kalau enggak ya juga enggak apa-apa, gitu. Tapi ini demi kebaikan bersama sebenarnya. Jadi ketika kita trading, pertama kita harus tentukan target. Bersamaan dengan itu tentu kita tentukan alokasi resikonya, itu harus. Yang kedua,
Kalau kita sudah tentukan stop loss-nya di mana, kita sudah tentukan target profitnya di mana, setialah dengan itu. Setialah dengan itu. Anda boleh menggeser-geser target profitnya menjadi lebih besar. No problem with that. Tetapi jangan sekalipun mengubah stop loss Anda menjadi lebih besar. Sekali itu Anda lakukan, percaya sama saya. Ini pengalaman pribadi. Kemarin ada yang nanya, minta tolong pengalaman pribadi gimana. Ini pengalaman pribadi saya. Saya dulu, tahun 2005-2006, sampai dengan pertengahan akhir 2006 lah. Saya dulu juga melakukan seperti itu. Ketika stop loss sudah mau nyampe, saya geser, saya besarkan lagi, saya lebarkan lagi. Karena takut stop loss-nya kena. Akhirnya apa yang terjadi? Alih-alih harga berbalik arah menjadi profit sayanya, tapi loss-nya jadi makin besar. Ketika itu saya berpikiran, coba kalau tadi saya sudah close kena stop loss di level yang lebih kecil, saya sudah bisa tidur dengan tenang. Tapi itu tidak saya lakukan dulu. Saya justru memperbesar level stop loss, makin besar, akhirnya menyesal. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap kita semua bisa belajar dari pengalaman buruk saya. Kalau perlu, Anda tidak perlu mengalami hal yang seperti itu. Gitu. Memang pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi guru yang terbaik adalah belajar dari pengalaman orang lain. Seperti itu. Gitu Pak Subagio ya. Jadi sarannya pasang stop loss sudah, tinggalkan. Jangan diubah-ubah lagi stop loss-nya. Kecuali kalau close posisi cut loss ketika stop loss-nya belum done, belum kena. Nggak apa-apa justru itu, tapi harus ada argumennya secara teknikal. Oh, karena sistemnya memang sudah tidak mengizinkan saya untuk mempertahankan posisi ini, maka saya cut loss sekarang. Daripada nunggu kena stop loss yang lebih besar. Itu nggak apa-apa. Dari Pak Andika Mardian, trigger itu apa? Trigger itu pemicu, Pak. Konfirmasinya pemicu. Jadi ketika kita sudah lihat uptrend, kapan kita bisa buy? Nah, konfirmasinya atau pemicunya adalah dari stokastik atau dari indikator lain, CCI mungkin, atau MACD atau apapun. Nah, dalam hal ini, trigger yang kita pakai adalah dari stokastiknya. Pemicunya, konfirmasinya dari stokastik. Dari Pak Andika Mardian, tuh friend. Betul tuh Pak, susah mencari swing. Nah itu. Jadi niatnya saya, dari Pak Purba sudah menjelaskan untuk Pak Andika ya, trigger pemicu gerakan, betul. Memang susahnya itu, triknya di Fibonacci retracement adalah menentukan swingnya. Maka mudah-mudahan dengan moving average yang sudah kita bahas ini, bisa sedikit membantulah kalau ada kesulitan menggunakan Fibonacci retracement, pergunakan saja trik ini. Tapi saya perlu saya sampaikan bahwa dari pengalaman saya, ini perlu saya sampaikan sekali lagi, jangan sampai terjebak. Dari pengalaman saya, sistem ini paling bagus, bukan hanya bagus ya, paling bagus di emas Pak dan Ibu ya, hanya bagus paling bagusnya di emas. Di forex kurang begitu memuaskan hasilnya, walaupun ya oke, bisa dikatakan bagus lah, tapi kurang memuaskan. Demikian. Jadi saya sih tetap menyarankan, tetap pelajari Fibonacci retracement, tetap nanti pelajari, nanti ke depan kita akan mempelajari pattern, kita akan mempelajari pola-pola pergerakan harga, tetap pelajari. Oh, kita akan memulainya sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Saya pikir tetap harus dipelajari, tapi nanti pada akhirnya memang kita akan memilih yang paling cocok dengan kita. Oke. Dari Pak Andika, bikin trading plan. Betul sekali, bikin trading plan. Plan your trade, trade your plan. Kan gitu kan katanya kan ya. Pameo-nya di trading kan seperti itu. Plan your trade, trade your plan. Disiplin, intinya disiplin. Dari Pak Wahyu, betul Pak, saya 10 kali kena margin call gara-gara serakah, tidak sabar, stop loss saya besarkan, jadi malah MC. Wah, kalau MC yang beneran di TV-TV mah enak Pak, dapat duit banyak, tapi kalau MC di trading Pak, aduh Pak, itu berderai air mata Pak. Sakitnya tuh di sini, kalau kata lagu dangdut sekarang, gitu ya, sakitnya tuh di sini, gitu kan, gitu Pak. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Andika. Soalnya masalah utama saya, iya Pak, itu bukan cuma masalah utama Pak Subagio, itu masalah utama hampir semua trader. Dari Pak Purba berarti selain di emas, bagusnya trading indikator yang mana Pak? Kebetulan beberapa waktu yang lalu, kemarin ya kalau nggak salah, saya lupa kemarin, beberapa waktu lalu kita sempat bahas Fibonacci plus stokastik plus CCI, kita sudah sempat bahas di webinar Pak. Kalau Pak Purba mau melihatnya, review lagi, Bapak bisa cari di YouTube Pak. YouTube dengan kata kunci Forex IMF. Mungkin bisa ditambah Forex CMF, Fibonacci, Stokastik, mungkin seperti itu Pak. Ada di YouTube Pak, Bapak bisa review lagi. Nah, selama ini kami menggunakan itu untuk Forex. Fibonacci plus Stokastik plus CCI. Penguatnya bisa nanti pattern, candlestick, bisa price action pattern, bisa.
Dari Ibu Feti sepertinya sistem ini lebih bagus kalau trading pakai mobile ya Pak, karena di mobile nggak ada Fibonya. Betul Bu Feti. Di mobile trader, jadi MetaTrader atau Forex CMF Trader yang bisa dipergunakan di smartphone, yang di istilahnya mobile trader, itu memang belum ada fasilitas menarik Fibonacci retracement. Anda bisa menggunakan atau memanfaatkan Fibonacci retracement di mobile trader yang diinstal di smartphone atau gadget yang berbasis Windows. Jadi kalau Android, kemudian apa lagi sih iPhone, iPad itu belum bisa pakai Fibonacci retracement. Dari Pak Erianto, Pak, mana yang lebih valid MA daripada Fibo? Saya pikir berimbang Pak ya, berimbang. Hanya saja nanti biasanya levelnya agak berbeda. Walaupun berbeda tapi tidak terlalu jauh biasanya Pak. Berimbang, jadi validitasnya berimbang, teknik Fibo dengan teknik MA ini. Ya, berimbang. Tetapi kelebihan Fibo dari Pak Arianto lagi, kelebihan Fibo kita dapat menentukan area referensinya. Sebenarnya di sini juga bisa Pak. Kalau kita lihat misalkan, saya ambil contoh yang tadi dulu, seperti ini. Area referensinya di antara kedua MA ini, kedua moving average inilah area referensinya. Nih, kalau kita pakai di mana tadi? Yang kelihatan di 4 jam ini. Nah, area referensinya ini Pak, antara kedua moving average ini. Dan dia bergerak terus. Dia bergerak terus. Area referensinya di situ. Nah, yang inilah area referensinya. Di daily juga tuh akan kelihatan lagi. Dan kalau kita coba tarik Fibonacci retracement, kita coba tarik, levelnya tidak jauh beda Pak. Nih, levelnya tidak jauh berbeda. Memang ada perbedaan sedikit, tapi tidak jauh. Ini kan area referensi di Fibonacci, area referensi berdasarkan MA di sini dia. Sama saja. Boleh Bapak mau pilih yang mana, yang Fibo atau yang MA, atau digabung? No problem Pak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau Bapak dan Ibu-Ibu perhatikan, di setiap analisa harian yang kami update, kami juga menggunakan moving average juga, menggunakan Fibonacci juga. Karena kadang-kadang kita terbantu sih sebenarnya dengan keberadaan moving average. Demikian. Oke, waktu kita sudah, Bapak Andika, ini pertanyaan terakhir ya dari Bapak Andika, bagaimana kasih warna di platform tuh Pak? Yang mana Pak? Yang rectangle ini ya? Ini kalau ini caranya kita cari di sini Pak. Di sini ada rectangle, caranya hampir sama seperti yang lain, kita klik and drag. Seperti itu. Kalau di MetaTrader Bapak belum ada rectangle, Bapak bisa klik kanan di sini di bagian antara, dia jadi satu dengan channel Fibonacci, teks ya. Jadi dia jadi satu dengan trendline, Bapak klik kanan di situ, Bapak customize, Bapak cari di sebelah kirinya. Cari rectangle, sudah ada diklik seperti ini, contohnya di sini belum ada gun, ya, gun line atau gun fan. Saya klik gun fan-nya, saya klik insert, dia akan muncul di sini. Itu caranya seperti itu Pak. Nah, rectangle juga caranya seperti itu. Bisa diubah warnanya, bisa. Kita double klik di rectangle-nya, sampai muncul ada titik di tengah ini kecil sekali ya, mungkin tidak terlihat. Double klik. Klik kanan, rectangle properties, kita tinggal ganti warnanya. Kita bisa ganti warna misalkan biru. Bisa. Oke, waktu kita sudah habis. Mohon maaf, sayang sekali. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Sehingga bisa membuat saya menyampaikan hal-hal yang tadinya mungkin tidak terpikirkan oleh saya untuk disampaikan. Terima kasih, dan saran saya tetap bijaksanalah menggunakan sistem trading apapun. Termasuk sistem trading baru kita bicarakan ini, baru kita bahas. Ada baiknya Anda coba dulu di demo account. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana cara membuka demo account. Anda coba buka demo account-nya, Anda praktekkan di situ 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau mau lebih cepat tinggal pakai backtest Pak, lebih cepat lagi, bahkan 1 minggu juga sudah selesai mengujinya, mencobanya. Baru Anda terapkan di real account. Itu kami selalu siap membantu. Anda tinggal join dan chat dengan kami. Oke? Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali, dan semoga sukses.